Selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Lingkupiku. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, Engkau akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, aku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, aku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja
Satu kali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami yang boleh mendapatkan kesempatan kembali Tuhan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kiranya kami yang ada seberapa ini ya Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami Tuhan. Engkau siapkan hati pemikiran kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh Tuhan menjalani ibadah kami Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau pakai mulut bibir kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada nama lain Tuhan yang dimuliakan Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, mungkin mereka Tuhan ada yang sangat rindu Tuhan, ingin datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Engkau lihat isi hatinya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesempatan bagi mereka Tuhan, untuk bersama-sama kami Tuhan di dalam rumah-Mu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Apapun pelayanannya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menyertai Tuhan, yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada satu oknum yang tidak tinggal diam Tuhan, yang selalu mengganggu hati pemikiran kami Tuhan. Kami usir, kami tengking, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau setan, pergi darah Tuhan menghancurkannya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Kembali lagi kita datang ke dalam rumah Tuhan. Kiranya seberapa kita yang ada, kita tetap semangat dalam memuji memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu pertama, Terhebat. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan semangat. Syukurku hanya bagi-Mu, penyelamatku. Kesetiaan-Mu, bukti cintaku nyata bagi-Mu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuasaanmu hidupku. Hanya bagi-Mu, penyelamatku.
perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu ini. Kau yang terhebat, agung berkuasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu. Haleluya, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Pada pagi hari ini, saya mempersilakan bagi yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Ada? Shalom, selamat pagi. Saya mau bersaksi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam seminggu terakhir ini. Jadi pertanggal 1 hari Senin kemarin saya resmi pensiun, tetapi baru ada pengganti pada hari Kamis kemarin. Jadi baru pada hari Jumat dan Sabtu Minggu inilah saya menikmati masa pensiun saya. Sebelumnya memang sempat khawatir, terus terang sebagai manusia tiba-tiba gajinya berubah gitu. Tetapi seiring berjalan dengan waktu, ketika hal itu terjadi tidak ada satu hal pun yang dikhawatirkan. Pak Pendeta selalu mengatakan Tuhan selalu memberikan yang terbaik, dan juga saya selalu diingatkan bahwa pemeliharaan Tuhan selama sekian tahun tidak pernah terlambat, tidak pernah salah di dalam Tuhan memberikan tuntunan dan juga pimpinan. Sehingga saya percaya bahwa di masa yang ke depan pun Dia tetap sama, Tuhan kita yang selalu berkuasa. Dan puji Tuhan, satu persatu dibukakan dan luar biasa seperti yang kata Bapak Gembala, akan ada hal yang hebat dan luar biasa. Saya yakin Tuhan bukakan jalan untuk hal-hal yang lain lagi, mungkin yang tidak pernah saya pikirkan atau tidak pernah saya lihat sebelumnya. Jadi kemarin ada pemberitahuan juga dari salah satu pimpinan di Telkom bahwa ada pekerjaan dari Menteri Parekraf. Saya disuruh nunggu, dalam beberapa waktu ke depan mungkin saya akan terlibat di proyek itu, membangun 800 desa di Kalimantan Barat dengan dana dari World Bank, dari dunia, dan juga dari Telkom sendiri. Memang pekerjaan berat karena harus selesai di dalam 4 tahun, tetapi saya percaya cara Tuhan memelihara, cara Tuhan
mengerjakan segala sesuatu kalau memang itu rencananya, saya akan bisa menjalaninya. Tapi kalau itu bukan, ya tentunya Tuhan akan berikan yang lain yang lebih baik lagi. Itu yang saya percaya, sehingga di dalam masa menjalani masa pensiun ini, saya tidak khawatir sedikit pun dengan apapun yang dalam kehidupan saya, karena saya percaya Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus, lebih dari segalanya. Itu yang kita harus tetap pegang, dan itu harus tetap kita imani dan kita berjalan bersama Dia. Itu saja yang mau saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Haleluya. Terima kasih atas kesaksiannya. Kiranya apa yang disaksikan boleh menguatkan kita. Kalau memang kita tahu Tuhan mempersiapkan kehidupan kita ke depan. Kita tidak tahu rancangannya. Rancangan Tuhan bukan rencana kita. Amin. Ada lagi saudara-saudara yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan? Jika ada, boleh maju ke depan. Sementara itu kita akan menyanyikan Layaklah Segala Bangsa. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan herannya jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Adil dan heran jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau
saudara-saudara untuk bangkit diri. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara untuk bangkit diri. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kenapa selalu mengasihi? Aku Sihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami sudah memuliakan, mengagungkan nama-Mu lewat nyanyian pujian syukur kami kepada Engkau yang senantiasa
begitu baik, nyata dalam setiap kehidupan kami. Seberapa kami yang hadir saat ini, kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan suara firman, firman yang senantiasa menjadi kerinduan dan pengharapan kami. Sebab firman-Mu lah yang memberi kami senantiasa kemampuan, kekuatan menghadapi apa yang terjadi di hari-hari ini dan ke depan. Firman-Mu lah Tuhan yang senantiasa memberi satu pengharapan untuk kami tetap setia, taat dengan dengaran dalam kami mengiringi Engkau Tuhan. Berfirmanlah, nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang kecil, supaya bibir mulut yang kecil ini dapat menyatakan karya besar dari Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali oleh kemurahan Tuhan, kita senantiasa mempersiapkan diri kita dengan baik dalam kita menghadapi masa ke depan, masa yang dengan kondisi yang tidak menentu sekarang ini. Ya. Banyak hal sudah terjadi. Dan saya melihat masih banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam dunia ini. Haleluya. Mari saudara, tanpa membuang waktu, kita mempersiapkan diri untuk mendengar, menerima firman ini. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ya, kita buka Injil Yohanes pasal yang keempat. Nanti Anda baca di rumah ayat 1 sampai ayat 42. Ya. Nanti Anda baca di rumah. Nanti ke depan kita akan mendengar lebih lanjut. Ya. Kita baca mulai dari ayat 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?"
Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Ya, sampai di sini dulu. Ya. Saudara, dalam perjalanan Yesus mengelilingi daerah orang-orang Israel hanya untuk menyatakan Injil keselamatan dan juga pertolongannya. Ya. Satu saat ia melewati kota Samaria. Ia mampir di sebuah kota yang bernama Sikar. Tuhan Yesus di sana bertemu dengan seorang perempuan. Ya, ini perempuan tidak disebut namanya. Yang datang hendak menimba air. Di sana dikatakan pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ini di sumur Yakub itu pada jam 12 siang. Ya, matahari sedang panas-panasnya ya. Ya. Waktu itu keadaan Tuhan Yesus dalam perjalanannya di bawah sinar matahari yang terik, sangat lelah dan haus. Di sana dikatakan murid-muridnya sedang pergi ke kota mencari makanan. Ya. Kemudian Tuhan Yesus minta minum pada perempuan Samaria itu. Saudara, di sana firman Tuhan berkata, pertemuan ini Yesus dengan perempuan Samaria ini itu pada siang hari kira-kira pukul 12 siang. Ya. Dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45. Ya, dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45. Pada waktu Yesus disalib, firman Tuhan berkata, mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, keadaan cuaca waktu itu gelap gulita. Mulai gelap semua. Kemudian dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28, ya, waktu ada di kayu salib, di atas kayu salib, ada tertulis, "Aku haus," kata Yesus. Aku haus. Ini merupakan satu kegelapan rohani yang memenuhi bumi waktu itu. Karena umat Israel ya, mereka menolak korbannya Kristus. Artinya mereka menolak jaminan keselamatan itu. Yang miliki hidup yang kekal, mereka tolak. Itu kalau kita baca pada ayat 29 Injil Yohanes pasal 19 itu ayat 29. Waktu Yesus berkata, "Aku haus." Mereka langsung memberikan
anggur asam. Di sana dikatakan dari suatu tempat yang dikatakan bekas. Jadi waktu mereka memberi kepada Tuhan itu minta minum karena haus, mereka memakai wadah bekas. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus minta minum pada perempuan Samaria itu. Bertolak belakang. Nah, aku minta minum. Perempuan ini berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Samaria ini peranakan, ya, campuran. Jadi perempuan Samaria ini gambaran dari gereja yang berasal dari bangsa kafir. Yang berasal dari bangsa kafir. Ini perempuan Samaria gambaran dari itu. Inilah suatu kehausan Tuhan Yesus terhadap sesuatu. Dan dia ingin mendapatkan pemberian yang baik dari gerejanya. Ya, dari perempuan ini gambaran dari gereja kita sekarang yang hidup ini. Sebab firman Tuhan berkata, umat Tuhan waktu itu memberi minum anggur asam dari satu wadah yang bekas, bukan sesuatu yang baik. Jadi memberi kepada Tuhan itu tidak sesuatu yang baik, asal-asal gitu. Itu sebabnya janganlah kita terpengaruh oleh keadaan dunia dalam hal berbuat dosa. Ya, kalau Tuhan izinkan kita berbuat baik, ayo kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita belajar memberi yang terbaik. Ya. Memberi yang terbaik itu banyak. Misalnya lewat persembahan, kita setia dalam hal 1/10. Kita juga bisa berdoa kepada sesama kita, mereka yang membutuhkan bantuan doa. Kita beri yang terbaik. Bukan asal-asal. Siapapun tidak dapat menyangkal secara fisik air itu merupakan satu kebutuhan pokok hidup utama manusia. Ya. Tidak terkecuali Yesus dalam perjalanannya menempuh perjalanannya di siang hari. Yang bagaikan padang gurun waktu itu. Panasnya luar biasa. Tapi ini merupakan rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong itu perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria. Mengarungi hidup yang kondisinya seperti padang gurun. Itu letih, lelah, berbeban, haus dan lain sebagainya. Udah jelas ya. Seperti kita hidup di dunia ini tidak lepas dari keadaan ini. Tadi kita mendengar kesaksian saudara Ernanto. Saya mendengar banyak mereka yang pensiun. Kalau sudah pensiun banyak khawatir. Kalau saya memperhatikan mereka yang pensiun, banyak yang jatuh sakit. Mengapa? Di rumah nganggur, nggak ini, pikiran banyak, akhirnya terpengaruh ke fisik. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Saya hanya berkata, kita tidak usah khawatir atas hidup kita.
Tuhan yang mengatur masa depan kita. Amin. Tuhan yang mengatur. Saya dulu juga begitu. Di Jakarta saya dagang, saya punya toko, saya dagang. Tapi Tuhan mau nyalain. Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya menolak, saya nggak mau. Tuhan terus panggil. Rencana Tuhan, saya harus masuk di dalam. Tuhan tutup. Itu berkat-berkat. Sampai satu saat saya punya gembala, padahal saya tidak pernah cerita ini. Ketemu saya. Kamu tidak mau menyerah. Kamu mau mati. Saya kaget. Saya nggak pernah cerita. Dia kok bicara begini. Karena panggilan Tuhan terus datang. Lewat suara, lewat penglihatan. Banyak. Akhirnya saya menyerah. Ya, saya tinggalkan tokonya, saya jual, saya tinggalkan, saya layani Tuhan full time. Sampai satu saat Tuhan panggil saya ke Pontianak melayani dia. Saya pikir Pontianak, aduh berat. Saya minta Tuhan di Jawa Barat saja. Nah, lewat hajaran, lewat kecelakaan, baru saya pulang ke Pontianak. Ini Tuhan punya rencana. Kepada perempuan Samaria ini, Tuhan juga punya rencana. Pertemuan ini justru jam 12 siang. Panas-panasnya. Kondisi waktu itu. Dunia ini bagaikan padang gurun yang kering. Berapa banyak manusia, termasuk umat Tuhan, menjadi lelah dalam menempuh perjalanan hidup di tengah-tengah kondisi seperti padang gurun ini. Di sini air menjadi satu kebutuhan mutlak. Nanti kita akan mendengar air. Dalam kisah ini, di mana perempuan Samaria sering datang ke sumur Yakub untuk menimba air, membawa buyung. Dalam kisah ini, perempuan Samaria ini mewakili semua manusia yang belum pernah berjumpa, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Justru di sumur Yakub ini Tuhan menawarkan satu hal yang luar biasa. Pada ayat 10b itu, air hidup. Air hidup yang akan memuaskan kita sampai pada hidup yang kekal. Sampai mencapai hidup yang kekal. Air ini yang akan membawa kita mencapai hidup yang kekal. Jadi apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria, gereja dari bangsa kafir sekarang ini dan ke depan, Tuhan berikan yang kekal, air yang hidup. Kalau sumur Yakub, perempuan ini datang, bawa pulang, datang lagi, haus terus. Nah, justru Yesus jauh-jauh datang dari tempat lain ke Samaria hanya untuk apa? Bertemu dengan perempuan Samaria ini. Mengapa perempuan Samaria ini begitu penting, berharga, sampai Yesus berjalan kaki, lelah hanya untuk bertemu dengan perempuan Samaria ini. Sebab perempuan Samaria ini nikahnya hancur. Firman Tuhan berkata, dia sudah menikah berulang-ulang. Sudah 5 suami, gak puas. Yang sekarang yang ke-6.
Saya yakin kalau Tuhan Yesus tidak bertemu dengan dia, dia pasti akan menikah yang ke-7 kalinya. Ya. Saudara, Yesus mempelai pria sorga, mengasihi kehidupan nikah yang semacam ini. Dia lihat bagaimana kondisi nikah kita di rumah. Kacau balau, tidak ada kesatuan, tidak ada pengertian, emosi, marah, dan lain sebagainya. Itu nikah seringkali kejadiannya begitu. Yesus datang untuk menolong dan menawarkan air hidup ini. Sungguh luar biasa apa yang akan dia kerjakan ini. Saudara, waktu perempuan Samaria ini mendengar kata Yesus soal air hidup ini, maka ia berkata, menyatakan satu kerinduannya untuk meminta itu air hidup. Walaupun ia tidak mengerti arti sebenarnya dari air hidup yang Yesus tawarkan. Dia nggak ngerti. Sebab dia belum mengerti firman yang akan dia dengar lebih lanjut nanti. Demikian kondisi kita. Banyak kali Tuhan menawarkan sesuatu kita nggak mengerti. Kita tidak mengerti. Haleluya. Ini merupakan satu gambaran manusia yang belum ditebus oleh darah Yesus. Dan baik pribadi maupun nikah keluarga seringkali ditandai dengan haus, tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Haleluya. Karena kasihnya Yesus atas nikah perempuan ini, maka ia bersedia menyediakan air yang akan memberi kepuasan sejati dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Firman Tuhan berkata, panggillah suamimu. Coba kita baca. Ya, kita baca. Ayat 15. Injil Yohanes pasal 4, kita lihat ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Berikanlah aku air hidup itu. Terus. Supaya aku tidak haus. Supaya aku tidak haus lagi. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, dia nggak mengerti. Supaya dia tidak usah datang lagi ke sini. Nah. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya. Nah, kata Yesus kepadanya. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Panggillah suamimu, datang ke sini. Ayo pergilah, panggil suamimu dan datanglah ke sini. Supaya nikah itu satu, ayo jangan kamu sendiri, suamimu juga ikut. Nah, apa jawaban perempuan ini? Terus. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Ya. Aku tidak punya suami. Terus? Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Wah, engkau sudah punya 5 suami. Terus? Dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Yang ada sekarang yang ke-6.
Itu juga bukan suamimu. Nah, itu kumpul kebo, berzina. Terus, Dalam hal ini engkau berkata benar. ya, dalam hal ini engkau berkata benar. Sudah. Di sini Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang maha tahu. Dia tahu kehidupan perempuan ini sedalam-dalam. Syarat yang Tuhan berikan kepada perempuan ini dengan satu maksud. Apa? Supaya perempuan ini mengakui ada kejujuran dari hatinya, dia mengakui hidupnya itu enggak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah puas dalam nikahnya. Tidak pernah puas. Memang begitulah keadaannya. Saya kemarin mendengar cerita cukup tragis sekali. Ya. Ada seorang nggak tahu sudah berapa kali menikah, saya juga nggak tahu. Hari Rabu atau hari Kamis rumahnya terbakar. Ada 3 rumah terbakar, termasuk dia punya. Dia sendiri katanya di kamar mandi, larinya ke kamar mandi, nggak bisa keluar, akhirnya terbakar, hidup-hidup terbakar. Saya dengar dia beberapa kali menikah, anaknya nggak ada di sini, tempat yang jauh di luar pulau. Terbakar. Satu badan habis, yang tersisa kepala tinggal sedikit, ya, dan susu tinggal sedikit sebelah, yang lain habis semua, terbakar sudah, nggak ada wujud. Kemarin dimakamkan, saya mendengar, aduh sedih juga. Dia satu kehidupan. Waktu mamanya sakit, nggak pernah lihat sampai. Saya cuma lihat sekali waktu mamanya mau dimakamkan. Saya nggak kenal dia sama sekali. Dan matinya tuh begitu menyedihkan. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Saya dengar dia sudah baptisan air, tapi waktu matinya, karena nggak ada anaknya, keponakannya kalau nggak salah, mengurus pemakamannya lewat cara sembahyang, tidak cara Kristen. Saudara, saya pikir perempuan Samaria ini hidupnya lebih baik. Tuhan Yesus mengasihi. Di sini saya melihat seringkali Tuhan mengasihi kita. Kita sendiri tidak mau mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan hidup kita ini. Seringkali kita hanya menurut maunya kita, menurut maunya kita. Saya banyak melihat kematian-kematian mendadak begitu. Saya hanya ingatkan, mari saudara siapkan hidupmu baik-baik. Kita nggak tahu besok mendadak Tuhan panggil kita pulang bagaimana. Jangan pikir, saya masih muda. Berapa banyak orang muda meninggal sekarang ini.
Banyak yang meninggal bukan karena virus corona ini. Mendadak. Siapkan hidup kita baik-baik. Kalau Tuhan tidak berkemurahan buat kita, di luar Tuhan hidup kita ini susah dan gagal. Nah, saya lihat perempuan Samaria ini, memang dalam nikahnya itu nikah yang semrawut, punya 5 suami. Itu menunjuk panca inderanya yang tidak pernah puas. Panca indera, 5 indera ini, 5 suami, nggak pernah puas. Bahkan yang ke-6 itu juga bukan suaminya. Ini berarti batinnya yang tidak pernah puas. Jadi dengan kata lain, perempuan Samaria ini gambaran gereja Tuhan, tidak pernah puas, baik luar, baik juga yang di dalam batin, nggak pernah puas. Nah, kalau bukan Tuhan yang datang menolong, perempuan Samaria ini akan menikah terus, hancur hidupnya. Kalau dia menikah lagi angka 7, angka sempurna. Kekallah dosanya itu. Nikah yang najis, binasa selamanya. Sudah, hancur sudah. Tapi Tuhan baik. Justru langkah-langkah akhir ini ia datang. Tuhan jauh-jauh datang hanya untuk 1 orang. Hanya 1 jiwa dia selamatkan. Kalau kita mau merenungkan, Tuhan jauh-jauh dari surga datang ke bumi, menjadi wujud manusia hanya untuk kita. Apakah kita pernah menghargai apa yang Ia kerjakan buat kita? Seringkali kita ini, itulah. Yesus, firman Allah yang sempurna, Ia mampu menyempurnakan kepuasan dalam nikah kita, baik yang lahir maupun batinnya. Juga orang-orang muda, ya, walaupun Anda belum menikah, masih single, banyak orang muda cari kepuasan di dunia ini. Yang saya lihat di Pontianak saja, kafe dengan kondisi corona ini, ramai sekali. Siapa yang di situ? Orang-orang muda, nggak pakai masker lagi, ngobrol, ketawa, bercanda. Di mana-mana saya kafe, saya aduh. Tapi itulah kenyataan. Mereka mencari kepuasan. Mencari kepuasan. Ada yang main game. Sejak bangun pagi, main game sampai tengah malam, jam 12. Lupa makan, lupa mandi. Main game. Istri saya kasih saya lihat satu video. Ada seorang anak laki-laki main game, hari-hari main game, sampai matanya rusak. Kayak orang bodoh, matanya rusak. Saking main game. Batinnya juga rusak. Boleh main, asal tahu ada batasnya. Mainlah sejam. Ini firman gak pernah dibaca. Padahal anak Tuhan gak pernah baca firman. Saudara, Yesus datang hanya untuk menolong kita semua manusia yang mencari kepuasan di dunia ini. Itu sebabnya Ia memberikan air hidup. Air hidup. Sangat luar biasa apa yang Dia berikan itu. Air hidup memang hanya dapat diterima kalau kita sudah mengaku dosa dan bertobat. Kalau tidak, sulit untuk kita ini menerima air hidup.
Kalau kita sudah puas dengan ini, kita tidak cari di dunia yang lain. Tuhan Yesus mau kita sebagai satu kehidupan yang sudah diselamatkan, yang akan dijadikan calon mempelai perempuannya nanti. Nanti dia akan datang kedua, kita akan dijadikan mempelai perempuannya yang sempurna. Itu yang dia mau dari kehidupan kita. Kita memberikan seluruh hidup kita kepadanya. Dan kita mengaku di luar Yesus tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya jangan sampai kita hidup di luar Yesus. Saya masih ada satu firman yang belum saya sampaikan. Waktu saya sakit berapa bulan lalu, Tuhan berikan itu firman. Dalam keadaan sakit, Tuhan berikan itu firman. Saya sedang berdoa kapan ini firman akan Tuhan bukakan, menyatakan kepada sidang cepat. Sudah berbulan-bulan. Anda dengar? Di luar Yesus kita akan mengalami kekeringan. Di luar Yesus kita akan mengalami kehausan. Di luar Yesus kita akan mengalami kebinasaan. Yang hebat yang satu ini, di luar Yesus kita akan dibuang keluar dan kemudian dibakar. Kita akan dibakar. Saya kemarin ingat perempuan yang terbakar ini. Saya sebenarnya nggak kenal dia sama sekali. Namanya siapa nggak tahu. Tinggalnya di mana saya nggak tahu. Saya hanya kasihan. Dalam hidup manusia dia terbakar. Sudah terbakar nanti rohnya bagaimana? Apa juga dibakar di api neraka? Betapa penuh dengan penderitaan kalau seorang tidak mendapat kemurahan Tuhan. Kemurahan itu dia hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Ayo. Jangan kita apapun yang kita kerjakan, jangan di luar dia. Kita gagal. Nikah kita gagal. Anak kita semerawut semua. Memang kita ibadah. Memang kita melayani. Tuhan lihat hatimu. Waktu engkau ibadah, hatimu di mana? Hatimu di mana? Untuk tetap tinggal di dalam dia, Tuhan mau kalau kita mengakui sekarang kekurangan dan kelemahan kita dan dosa kita. Sudah kita akui, kita bertobat. Darahnya yang kudus menyucikan, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Darahnya yang sempurna, yang tercurah itu memulihkan hidup kita. Nah, kalau ini terjadi, nah barulah air kehidupan. Air hidup. Itu juga bicara Roh Kudus. Air hidup itu bicara firman yang hidup, Roh Kudus yang hidup. Ia berikan. Kalau bukan Tuhan yang berikan, kita baca firman, kalau Tuhan tidak berikan, kita hanya membaca huruf.
Yesus berkata, firman itu, tulisan ini mati. Roh Kudus yang menghidupkan. Tidak baca. Kalau Roh Kudus tidak menghidupkan, lama-lama bosan tidak baca. Itu sebabnya banyak umat Tuhan gak suka baca firman. Gak suka. Cari kesukaan yang lain. Haleluya. Saudara, ada satu hal, perempuan ini dapat kemurahan dari Tuhan. Nanti minggu depan saya nyatakan itu. Ada 3 hal dalam Injil Yohanes pasal 4 itu. Perempuan ini dapat kemurahan Tuhan luar biasa. Anda tahu, kalau kita baca, walaupun Yesus sudah menawarkan air hidup, perempuan ini masih ragu-ragu. Yesus ini seorang nabi atau bukan? Sampai ia berkata, apakah engkau lebih besar dari Yakub bapak kami yang menyediakan ini sumur untuk kami, anak-anak kami minum semua di sini. Itu tanda dia belum mengenal persis Yesus. Walaupun wanita ini sedang menunggu Mesias yang sesungguhnya. Dia nggak tahu Mesias itu di depan dia sedang berbicara. Dia masih meragukan status posisi Yesus. Haleluya. Coba kita baca. Ayat 19, ayat 20. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya. Ayat 21 coba. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba. Hei gereja Tuhan, saatnya akan datang. Terus. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, sampai situ. Saudara, setelah Yesus menguraikan kaitan hidup benar itu dengan penyembahan yang benar, perempuan ini baru terbuka mata. Perempuan ini baru diyakinkan Yesus yang di depan dia sedang berbicara itu adalah Mesias yang disebut Kristus. Haleluya. Sangat luar biasa sebetulnya. Apa yang perempuan ini nikmati dari Tuhan Yesus. Saudara, saya sebetulnya mau menyatakan ini minggu depan, tapi Roh Kudus ingatkan saya, nyatakan sekarang. Anda lihat ayat 10. Ya, Anda lihat. Ada 3 hal rahasia besar ini. Tuhan Yesus nyatakan kepada perempuan Samaria ini. Ada 3 hal di sini.
ayat 10. Coba dibaca dulu ayat 10. Injil Yohanes pasal 4. Mari, ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah Nah, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ini rahasia yang pertama. Tentang karunia Allah. Kasih karunia Allah. Jikalau engkau tahu. Berarti perempuan ini nggak tahu. Nah, tentang kasih karunia Allah. Terus. dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum?" Nah, ini rahasia yang kedua. Berilah aku minum. Haleluya. Terus lagi. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya. Sudah. Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Ya, ini rahasia yang kedua. Kita minta kepada dia. Yang pertama tentang karunia Allah. Yang kedua meminta kepadanya. Ini ada satu permohonan. Yang ketiga yang sudah kita baca tadi, soal apa? Penyembahan. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini 3 rahasia besar Tuhan nyatakan kepada perempuan Samaria ini. Padahal kepada umat Israel, kepada murid Yesus nggak pernah cerita ini. Sekaligus 3 rahasia ini. Tapi kepada perempuan, gambaran gereja dari bangsa kafir, Tuhan karuniakan. Ini hikmat Allah kepada perempuan sama ini. Tentang karunia Allah. Berarti kita gereja dari bangsa kafir, kita mendapat karunia Allah. Amin. Kita mendapat kasih karunia Allah. Kalau tidak, kita nggak sampai hari ini. Yang kedua, supaya kita meminta kepadanya. Minta apa? Tuhan berkata, air hidup yang membawa kepada kehidupan kekal. Berilah aku minum. Ini satu kebutuhan, satu kerinduan. Apa yang ia kerjakan? Anda berdoa, nanti Anda baca di rumah, biar Roh Kudus sendiri yang membukakan firman ini kepada Anda. Anda berdoa. Saya dulu juga begitu. Ya, sebelum menjadi hamba Tuhan, pulang dari gereja saya catat apa yang pendeta khotbah, saya catat. Tiap kali saya bawa catatan. Saya catat ayat di rumah, saya baca ulang. Ya, udah pulang malam saya baca lagi. Nah, disitulah Tuhan bukakan itu rahasia firman. Oh, begitu. Saudara, kita harus mengerti rencana Tuhan atas hidup kita ini. Tuhan punya rencana indah atas kehidupan perempuan Samaria ini. Tuhan juga punya rencana yang indah atas kehidupan kita ke depan. Apapun yang terjadi, kita belajar untuk mengerti. Ya. Seringkali kita mengapa. Kalau kita mau mengerti, semua menjadi baik. Apalagi menghadapi kondisi sekarang ini.
Saya sudah mendengar banyak apa yang akan terjadi sekarang. Mereka-mereka yang berusaha menguasai dunia sekarang ini. Ada satu tangan yang kuat mau menggenggam dunia ini. Nanti gereja digenggam sama dia. Dia yang mengatur. Itulah satu pribadi yang akan menguasai manusia nanti. Antikristus. Dia yang akan datang itu sangat luar biasa. Saya ingin melihat wajah orang ini. Sebab saya pernah melihat apa yang Tuhan kasih saya lihat, pribadi antikris wajahnya itu. Saya pengen lihat orang ini sama nggak orang ini. 30 tahun sudah Tuhan berikan ini wajah. Saudara, siapkan diri kita baik-baik. Ya, saya tidak mau terlalu panjang. Sebab nanti sore di Segedung ada latihan kur untuk Paskah. Paskah 2:30 kalau tidak salah latihannya di sana. Siapkan diri kita baik-baik. Apapun yang terjadi di depan. Ya. Kalau Tuhan mengasihi kita, Ia selalu hadir dalam hidup kita. Ia tidak ingin kita binasa. Amin. Dia tidak ingin kita binasa. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dan saya melihat kondisi sekarang ini. Gereja-gereja di mana-mana sepi. Dulu begitu ramai di mana-mana, ribuan, ratusan, sekarang hanya tinggal puluhan. Dengan kondisi dunia sekarang ini membuat umat Tuhan takut. Ibadah takut. Kalau jalan-jalan nggak takut. Melayani takut. Ayo. Memang itu yang ditawarkan dunia. Ayo, jangan ke gereja, jangan ibadah. Kalau Tuhan tidak datang kepada perempuan Samaria ini habis sudah. Kalau Anda baca nanti ayat-ayat terakhir, apa yang dia alami. Oh, dia pergi bersaksi. Dan dia membawa jiwa-jiwa sekampungnya di sana kepada Yesus. Aku sudah bertemu dengan Kristus Mesias. Dia benar-benar juru selamat dunia. Dan mereka mengakui nanti. Sampai sejauh itu dia bisa bersaksi. Coba Tuhan Yesus tidak datang. Habis perempuan ini. Dan saya tahu. Hidup kita. Kalau Tuhan tidak berkemurahan. Hidup kita juga hancur. Jaga nikahmu baik-baik. Jaga anak-anak kita baik-baik. Jaga keluarga kita, orang tua kita baik-baik. Ayo. Dengan kondisi ke depan yang sangat luar biasa sekarang ini. Supaya kita semua boleh tetap beribadah. Kalau Ia datang dalam kemuliaannya nanti, kita semua boleh melihat Dia. Jangan tertinggal di aniaya antikris nanti. Wah, parah. Mari saudara, saya sebetulnya banyak bicara. Anda berdoa, biar firman ini Tuhan buka lebih dalam lagi. Terlalu dalam, banyak kali kita nggak mengerti. Saya hanya bicara soal sederhana ini. Yang terakhir, begitu perempuan Samaria ini kenal Yesus, buyung yang ia bawa untuk mengambil air ini, dia tinggalkan. Apa itu buyung? Kehidupannya yang lama, sifat tabiatnya yang lama.
yang serba lama punya dia tinggalkan. Dia cara-cara hidup yang lama. Untuk apa kita tinggalkan dia, buyung itu, supaya kita dapat menyembah dia. Kalau kita masih tetap pegang hidup yang lama, tabiat yang lama, cara yang lama, kita nggak bisa menyembah dia, nggak bisa. Kita sebab yang lama ini seringkali mengikat kita. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus dalam 1 Korintus itu, yang lama sudah berlalu, Tuhan berikan hidup yang baru, ciptaan yang baru. Kita dicipta baru. Perempuan Samaria ini dicipta baru. Dan ia dapat menyembah, ia dapat bersaksi. Sungguh indah sekali. Ya. Saya undang Anda nanti hari Kamis datang. Kita belajar menyembah. Sudah waktunya kita harus bisa menyembah. Tuhan sedang mengukur penyembahan kita ini. Haleluya. Jangan sampai kita terbuang dan tidak menikmati karunia Allah nanti. Haleluya. Kita berdoa, kalau Tuhan izinkan saya lanjut atau Tuhan bukakan yang lain, terserahlah Tuhan. Mari musik. Tuhan yang mengatur hidup. Mari kita bangkit berdiri. Manusia tak dapat menyelami Perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. manusia tak dapat menyelami. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya.
Sejak kita lahir sampai sekarang, sampai yang akan datang, kita tidak dapat menyelami rencana Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna ini. Kita hanya melihat, mengapa aku begitu menderita? Mengapa aku begitu sengsara? Mengapa? Waktu kita berkata mengapa, setan datang dengan suara. Jangan percaya akan firman Tuhan. Itu pendusta. Firman Tuhan berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktu. Amin. Manusia tak dapat menyelami, melayan perjamuan suci zaman. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. amin. Dia Yesus mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Ya Yesus mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Haleluya. Dia Yesus mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Haleluya. Engkau percaya Dia yang mengatur hidup kita? Engkau percaya Dia yang menuntun hidup kita sesuai dengan rancangannya yang indah. Seperti yang kita lihat sekarang ini, kok banyak penderitaan. Justru lewat proses-proses inilah kita dijadikan umat Allah yang tangguh, umat Allah yang kuat. Apapun yang terjadi, kita boleh tetap setia, taat dan dengar-dengar. Percayalah, semua akan menjadi indah pada waktunya. Haleluya. Siapa yang percaya? Angkatkan tanganmu. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mengatur hidupku. Haleluya. Sesuai dengan rencananya. Ya Yesus mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku.
sekarang Tuhan kami menyadari Engkau yang mengatur hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang terjadi dalam hidup kami mau belajar sesudah kami mendengar firman-Mu saat ini. Kami mau belajar menyerahkan hidup kami yang lama, buyung kami yang lama, untuk kami datang kepada Engkau, boleh menerima karunia Allah, hidup yang baru. Kami meminta Engkau berikan kami air hidup yang membawa kepada hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Engkau begitu besar, nyata, begitu ajaib bagi kami. Rancangan-Mu seringkali kami tidak mengerti. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kerjakanlah terus Tuhan. Engkau yang melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Baik nikah kami, baik anak-anak kami, pribadi-pribadi, keluarga kami. Kerjakan lebih lanjut sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Satu hal yang kami tahu, kami pegang janji di perjalanan kami ke depan sana nanti. Semua akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampunilah kami. Selama ini kami tidak mengerti. Kami kurang memahami apa yang Engkau rancangkan buat kami. Hidup ini kami terima dari Engkau. Engkau sudah berfirman, semua dari Engkau, oleh Engkau, dan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Ampunilah kami. Kami mau belajar ke depan untuk menurut hidup berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Supaya kami boleh menikmati apa yang Engkau berikan kepada kami, dan kami boleh hidup menggapai hidup yang kekal di depan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada korban-Mu yang sempurna, yang Engkau bayar dengan hidup-Mu sendiri. Tubuh yang dipecah-pecahkan, darah yang tercurah, semua Engkau kerjakan hanya untuk manusia kami yang banyak kali belum sesuai dengan rencana-Mu. Layakkan kami mengambil, makan, minum tubuh dan darah. Haleluya. Berkati tubuh dan darah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati ke atas Tuhan, jadi makanan minuman yang sesungguhnya buat kami, sehingga Engkau menyatu dalam kami di dalam Engkau. Pakai pelayan perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai
Yesus, mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Dia kepala, Tuhan yang membentuk hidupku sesuai dengan rencana. Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya. Ya Yesus, mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Kita bersyukur, terima kasih. Kita boleh mendengarkan firman-Nya yang begitu ajaib buat kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta saudara Hermanto akan berdoa. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami melalui pengorbanan dan tentu pujar darah-Mu yang telah kami terima di dalam bagian perjamuan pagi hari ini Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Itulah yang menjadi penghiburan kami. Itulah yang menjadi lambang kami untuk bisa bersama-sama dengan Engkau. Meterai yang telah Engkau tandakan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Dan biarlah tubuh-Mu juga menguatkan seluruh kehidupan rohani kami Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Gembala yang terus Kau pakai di dalam kehidupannya. Kami tahu Tuhan, masih banyak yang harus Engkau bukakan melalui dia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami boleh mengerti apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Supaya air-air hidup yang telah Engkau taruh dalam kehidupan kami ini boleh mengalir dan boleh terus keluar kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan untuk terus Engkau ubahkan menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin.
Janganlah kau khawatir. Saudara, nanti sore ada ibadah di Sekedung jam 4 sore. Disertakan dengan perjamuan suci. Hari Kamis tanggal 11 di tempat ini ada ibadah doa penyembahan setengah 6 sore. Dan minggu mendatang tanggal 14 ibadah pagi di tempat ini jam 8, sorenya jam 4 di Sekedung. Haleluya. Mari kita diberi kesempatan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Janganlah kau khawatir. Persembahan akan dijalankan. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetap nyatakan semua kerinduanku. Nyatakan dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur pada Allah. Dari atas, janganlah kau khawatir. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan semua kerinduanmu. Nyatakan dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur pada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, kau memelihara hati dan pikiranku. Roh Kudus, Roh penolong, mengangkat setiap doa. Yakinlah pasti ada pertolongan. Saudara, ini ada persembahan ketiga untuk dana sosial. Ya, bagi Anda yang tergerak, Anda boleh maju. Ya, berilah sesuai dengan Roh Kudus gerakan hati kita. Sejahtera Allah yang melampaui akal, kau memelihara hati dan pikiranku. Roh Kudus, Roh penolong, mengangkat setiap doa. Yakinlah pasti ada pertolongan. Sekali lagi, mari kita bangkit. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, kau memelihara hati dan pikiranku. Roh Kudus, Roh penolong, mengangkat setiap doa. Yakinlah pasti ada pertolongan. Yakinlah pasti ada pertolongan. Yakinlah pasti ada pertolongan. Di akhir acara ibadah kami Tuhan, kami kembali datang mengucap syukur terima kasih atas firman-Mu yang sudah menggugah hati pikiran kami, sehingga kami mengerti
apapun yang terjadi hidup kami sekarang ini, Tuhan yang mengatur segala-galanya. Tuhan yang punya rencana indah buat kami. Sampai ke depan, semua akan menjadi indah pada waktunya. Meteraikan ini firman dalam hidup kami. Ungkap bukakan terus lagi, supaya kami sebagai umat-Mu mengerti apa yang Engkau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup ini kembali ke dalam tangan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Umat-Mu yang sudah memberi persembahan untuk kas gereja, pekerjaan Tuhan, untuk dana sosial, Tuhan berkati kembali berlipat kali ganda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah sore nanti di Sekedung. Berikan cuaca yang baik di sana. Haleluya. Kau pakai pimpinan pujian. Pakai mereka semua yang melayani musik. Kau pakai hamba-Mu yang menyatakan firman. Engkau sendiri menarik sidang Tuhan, kawanan domba datang dalam ibadah sore nanti. Berikan kekuatan kesehatan bagi para janda yang sudah berusia lanjut, supaya mereka juga boleh hadir Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam perjalanan kami ke Sekedung dengan mobil, biar malaikat-Mu jaga lindungi Tuhan. Supaya apapun kami boleh semua melayani Engkau. Dengan motor, dengan mobil, dengan apa saja. Sertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang umat-Mu, sertai yang pelihara semuanya. Tibakan di rumah masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Kembalikan kami pada hari Kamis, Minggu, untuk ibadah ke depan. Biarlah kami mau belajar setia. Mereka yang tidak hadir hari ini, hamba hanya berdoa. Biarlah Kau jamah hati mereka. Supaya ada satu kebutuhan, haus akan air yang hidup ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu. Nika, Bu Nika, keluarganya. Usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh umat. Dalam ibadah pelayanannya, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dunia dengan keadaan yang sukar sulit, tapi kami, Engkau pelihara. Engkau sediakan apa yang kami butuhkan. Dan kami boleh tetap hidup, karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Untuk Hernanto ke depan, hamba serahkan ke dalam tangan. Kerjakanlah sesuai dengan rancangan. Biar yang terbaik, ia boleh menerimanya Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan hati ucapan syukur kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.